Nah, Prilinya sudah bergabung. Hai, Halo, apa kabar halo Prili? Kak. Baik. Oh my God. Apa kabar Lancar puasa semua? ya? Kenapa? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Berapa tahun ya? 10, hampir 10 tahun ya kita nggak tatapan muka ya? Parah sih. Do you remember kakak pernah castingin aku apa? Film Aku inget loh. hafalan sholat Delisa kalau nggak salah ya. Bukan. Malaikat tanpa sayap. Bukan. Apa ya? Parah, aku aja inget loh. Kayak I still remember the first time aku casting film. Aku rasa itu pertama kalinya aku casting film deh. Aku rasa ya, aku juga lupa. Hah? Soalnya abis aku casting itu, aku langsung syuting sinetron. Terus aku ingat banget kakak yang castingin. Apa ya itu waktu Aku itu? ngasih clue ya. Oke, Seriesnya aku yang main. bukan get married kan? Bukan apa ya? Negeri Lima Menara. Astagfirullah. Oke, kamu buat yang I, jadi adiknya ya? no, Buat aku jadi casting Aisyah, buat jadi Eriska ya? aku casting jadi Sarah. Iya, buat jadi yang karakter Eriska waktu itu ya? Iya, Sarah. Iya, ya, Dan aku lupa dan di nama series aku karakternya. mainin Sarah juga. Ya ampun. Oh, ya, kamu di series bareng sama Ajil Dito ya? Aku di series bareng sama Ajil Dito. Kayak aku tuh nggak nyangka gitu loh, kayak gila, dulu aku pernah casting filmnya. Gaza kan yang main. Betul, filmnya Gaza. Gaza tuh temen-temen SMA aku. Kita satu homeschooling. I see. Terus Ya, aku nggak aku nggak keterima nyangka kamunya. aku nggak keterima di filmnya. Aku sekarang main di series ya. Ya mungkin belum jodoh saat itu. Oke, Prilly, kita ngobrol-ngobrol tentang film dan sinetron ya. Oke, Karena oke, oke, kamu oke. kan salah satu aktor yang menjalani keduanya. Kamu pernah di sinetron, kamu pernah di film. Mhm, mhm. Nah, tapi boleh nggak sedikit cerita latar belakang kamu mengawali karir kamu di dunia entertain ini seperti apa sih kira-kira, Prilly? Aku udah sering cerita ini sih, cuma nggak apa-apa, aku biar pada tahu nih ya, yang followers Aji. Jadi dulunya itu aku tuh eh bolang. Kakak tahu gak acara bolang? Bocah petualang. Jadi aku tuh awalnya kayak ditemuin Ya, lah sama masih sampai apa sekarang masih namanya? ada. Kenapa? Kenapa, Iya, kenapa? sampai sekarang acaranya masih ada. Masih ada ya bolang ya. Pokoknya aku tuh ditemuin sama satu reporter, namanya Kak Dini. Dia menemukan aku gitu, terus dia memilih aku untuk ikutan bolang. Jadi itu waktu itu bolang kota ke desa. Jadi aku ceritanya anak kota terus ke desa nyobain kehidupan di sana. Terus akhirnya karena aku saat bolang itu, Mhm. program lain tuh nawarin aku untuk ikutan program Koki Cilik, nawarin aku untuk coba dong jadi host, coba dong casting jadi eh, host Koki Cilik gitu kan. Sinyal di. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sinyalnya udah benar. Nah, terus akhirnya aku ditawarin sama Koki Cilik untuk coba nge-host acara masak gitu. Aku lulus. Aku lulus nge-host acara masak akhirnya sampai 1 tahun setengah lah. Nah, setelah aku 1 tahun setengah itu, aku ketemu sama Tante Tasya, manajerku sekarang. Aku ketemu sama Tante Tasya, terus dia tuh dulu ngecastingin aku bukan buat ngecastingin film ya, tapi ngecastingin aku apakah aku layak dijual, dipromosikan sebagai actor gitu kan. Dan dia galak banget waktu castingin aku. Kan kakak inget lah, kakak tahu lah Tante Tasya kayak gimana kan. Terus dia yang kayak akhirnya, Kak, aku nggak bisa dengar suara kakak. Aku nggak bisa dengar suara kakak, by the way. I cannot hear your voice. Nggak bisa. Aku nggak kedengeran suaranya. Nggak. Kayaknya kakak nggak usah pakai headset deh. Kayaknya kakak nggak usah pakai headset deh. Aku nggak denger suara kakak. Kayaknya yang di live ini juga nggak denger suara kakak deh. Kalian pada denger suara Kak Sanca gak?
Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya. Oke, mau matiin dulu. Oke, oke, oke. Alright. Halo. Sorry, tadi hilang ya tiba-tiba suaranya ya? Tadi hilang tiba-tiba suaranya. I don't know why. Oke, tadi Iya, aku juga lanjutin tiba-tiba dari nggak ada aku itu. lanjutin dari aku tiba-tiba selesai Koki Cilik ya. Terus aku selesai Koki Cilik, aku ketemu sama Tante Tasya. Terus akhirnya aku dites sama dia apakah aku bisa acting, apakah aku bisa masuk layak ke dunia entertainment. Mati, aduh, jatuh ke dunia entertainment ini. Nah akhirnya aku coba-coba acting dan aku tuh pada saat itu kan niat nggak niat ya sebenarnya. Sorry. Aku pada saat itu kan sebenarnya niat nggak niat ya karena aku masih sekolah Kak, aku masih SMP. Aku masih SMP, I was 14 kayaknya kalau nggak salah, apa 13 gitu. 13, aku masih 13 tahun. Dan iya Iya. kan, jadi emang aku tuh nggak niat-niat banget karena aku masih mikirnya aku sekolah, dan aku masih mikirnya I think I'm gonna be a doctor gitu. Karena kan aku emang pengennya jadi dokter. Jadi aku yang kayak ya udah casting biasa aja. Akhirnya diterimalah aku sama Tata Tasya untuk di manajerin sama dia gitu. Akhirnya aku di manajerin sama dia, terus nyoba-nyobain ini itu. Awalnya tuh FTV dulu kan. Aku awalnya FTV yang dulu di TPI, inget gak sih? Ya ampun, aku FTV itu. Waktu masih kecil, aku ngeliat klipnya tuh gila lucu banget. Aku dulu waktu kecil ikutan kayak gitu. Terus akhirnya aku series Get Married. Itu pertama kali aku dapat project yang panjang, itu series Get Married tuh. Get Married aku ikutan yang dulu weekly kan tayangnya. Terus akhirnya lanjut lagi aku ke Hanya Kamu. Jadi aku kan waktu itu di production house-nya Star Vision ya. Nah, Star Vision tuh bener-bener kalau udah sama talent satu dan dia suka actingnya pasti akan diajak-ajak terus ke project selanjutnya tanpa di casting lagi kan. Kakak suaranya Dipertahankan nggak terus kedengeran ya. lagi by the way. Oke. Jadi kakak suaranya delay deh di aku. Suaranya Oh, delay. kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran tapi delay. Oke, berarti adalah kayaknya di antara kita. Oke, nah sebenarnya Oke, tadi Kak di mulut kakak udah ngomong berarti tapi suaranya pada belum saat kedengeran. kamu memulai karir ini, kamu memulai karir itu dari bawah ya? Oh, aku memulai karir dari bawah banget, bener-bener kayak I don't even know. Aku aja nggak tahu gitu, maksudnya entertainment tuh kayak gimana sih? I don't understand. Aku bener-bener yang kayak apakah aku beneran bisa gitu masuk di dunia entertainment gitu? Apa sih penilaian yang bener-bener yang benar-benar dilihat sama orang gitu. Apakah cuma benar-benar dari acting atau dari penampilan fisik atau the way I represent myself or something like that gitu. Aku masih yang kayak nggak ngerti gitu how to be in the entertainment industry gitu. Karena kalau misalnya kita cuma pengen ada di entertainment industry, mungkin untuk sekarang it's very easy for us because of because of this rapid technology development kan, dimana sosial media tuh orang bisa terkenal cuma lewat TikTok, Instagram, kayak tanpa mungkin harus di casting dulu actingnya kayak gimana, but maybe because they have so many followers, itu bisa jadi consideration dia bisa terjun di dunia entertainment, which is maybe good for some people, but bad for you can do as a selebgram, YouTubers or something. Yes, it's good for some people, tapi untuk yang berjuang dari nol dari aku, sometimes, only sometimes, I feel like, oh, it's not fair for us gitu. Sometimes gitu, aku nggak kayak ngerasa it's not fair for us. Untuk orang-orang emang untuk atau orang-orang yang memang mempelajari acting ya. Iya, jadi sometimes aku yang kayak yang belajar beneran dan yang casting beneran, yang berjuang dari awal beneran, sometimes kita kayak ngerasa, aduh, social media tuh
followers or the way we represent ourselves in social media, I think udah taking over everything gitu. Dan sometimes aku kesel kalau aku termasuk dihitungnya sebagai orang yang terkenal because of my followers gitu, karena stereotype itu gitu. Kayak aku kan kayak hello gitu. What I achieve in my career since I was a little, I think is determining factor of how big I am in social media. Not aku sensasional di sosial media, tapi emang karena mungkin orang udah ngikutin karir aku di traditional media kayak di TV. Mungkin orang sering melihat aku di majalah, di beberapa majalah. Akhirnya dia mungkin mencari sosial media aku and follow me as who I am, bukan follow me because of the content that I post. Karena konten yang aku posting juga cuma kayak gitu-gitu doang kan, bukan yang kayak video dance or video sensational or whatever gitu. By the way, suara kakak telat deh. Halo? Do you hear my voice? You hear my voice? Aku coba komen. Kakak. Hai. Maaf ya Prilia, sinyalnya entah kenapa jadi bermasalah. It's okay, sinyal kakak kenapa? Oke, kita melanjutkan lagi yang tadi ya. Kamu kan sudah mengalami mengalami syuting film. Kira-kira apa sih yang membedakan saat kamu menjalani masing-masing produksi itu? Misalkan pada saat kamu di sinetron seperti apa, kemudian saat kamu di film seperti apa? Apa yang membedakan dan bagaimana kamu membanding antara acting televisi dengan acting? Oke. Maybe mungkin aku punya different perspective on this ya. Jadi kayak some people pasti punya pandangan yang beda-beda. Cuma menurut aku nggak mau membedakan acting aku di sinetron ataupun di film sih Kak. Karena menurut aku dua-duanya kita harus sama-sama total gitu. Aku nggak mau di sinetron aku nunggunya aku actingnya ngasal, nggak penghayatan dulu, nggak kita lihat dulu karakternya kayak gimana, di film baru serius gitu. I don't want that gitu. Karena aku juga pengen sinetron Indonesia itu juga berkualitas gitu. Aktor-aktornya benar-benar ngasih hati mereka untuk kualitasnya acting juga amat ya. Iya, karena kalau misalnya kita lihat nih entertainment industry globally, di Korea series sama film sama-sama keren, sama-sama bagus. Jadi aku pengen di Indonesia tuh kayak gitu. Di sinetron Indonesia juga keren, berkualitas, filmnya juga berkualitas dan keren. Jadi aku nggak mau membedakan acting aku, oh kalau di sinetron gue ngasal aja deh, kalau di film baru serius. I don't want that gitu. Beberapa kali juga aku pas syuting sinetron aku beneran reading dulu sama pemainnya. Apalagi pas syuting series, aku pasti benar-benar reading, lihat dulu karakternya seperti apa, pendalaman karakter juga. Jadi aku nggak mau orang bisa menemukan perbedaan antara aku saat acting sinetron atau aku saat acting film. Justru aku maunya dua-duanya sama-sama serius gitu, sama-sama dua-duanya kita seriusin gitu. Cuma mungkin bedanya kalau sinetron itu kan project yang persiapan singkat, jadi mungkin lebih singkat aja jadi persiapannya gitu. Nah, berarti seperti yang tadi kamu bilang dengan persiapan singkat itu. Kalau misalkan kamu di film, kamu sebelum syuting memiliki waktu untuk sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Sedangkan kalau di sinetron tidak ada workshop ataupun tidak ada reading. Mungkin misalkan ada pun hanya hari. Bagaimana kamu bisa membedakan tertentu saat kamu melakukan sinetron dan film? Nah, beruntungnya aku adalah aku duluan di sinetron baru di film. Jadi aku tuh udah terlatih untuk cepet. Kayak di sinetron itu kita nggak main-main loh. Kita pemain sinetron itu dilatih untuk cepet ngafalin skrip, cepet pindah emosinya, cepet benar-benar harus deal with kayak fisik kita kayak gimana, tapi tetap harus syuting gitu kan. Nah, karena aku sinetron duluan, jadi malah lebih mudah untuk aku di saat aku syuting film. Karena di film kan malah persiapannya banyak apa, jadi aku lebih cepat nangkep gitu, lebih cepat ngafal, lebih cepat bisa inget dialog aku, lebih cepat bisa mendalami karakter aku. Karena di sinetron kita udah dilatih untuk cepet-cepet gitu.
Kayak hari ini ceritanya Dengan waktu tempo yang cepat ya. iya, kayak misal aku hari ini adegannya aku putus gitu. Terus tiba-tiba besok pas lihat skenario, hah, abis putus aku harus ketabrak gitu. Dan harus ini itu. Aku itu kan kita dilatih untuk kayak bisa cepet gitu kan transisi emosinya dari adegan satu ke adegan satunya lagi yang kita kadang nggak tahu. Kadang pemain sinetron tuh juga nggak tahu episode selanjutnya apa gitu. Kayak aku hari ini adegannya baik-baik aja, tiba-tiba besoknya adegannya aku berantem gitu. Jadi kan kayak wow gitu. Terus kayak 24 jam kita nonstop kerja kan. Sinetron zaman dulu kan kita nggak Iya. kenal lelah dan nggak kenal waktu. Sampai Jam kamu 5 diinfus di lapangan juga. Exactly. Jam 5 pagi loh. Jam 5 pagi aku harus adegan nangis-nangis putus. Itu jam 5 pagi mataku melek aja nggak bisa gitu kan. Kita udah yang kayak capek banget. Terus aku harus yang kayak mendalami aku putus sama pasangan aku. Ceritanya dia pacar pertama aku dan segala macam. Dengan adegan yang diulang-ulang dan segala macam kayak gitu. Terus aku pernah syuting di saat aku sakit tipes. Bayangin nggak, aku harus istirahat sama dokter 2 minggu, tapi aku cuma dikasih istirahat 3 hari karena kita lagi kejar tayang. Akhirnya aku syuting sambil duduk, dan itu ceritanya aku berdiri. Jadi aku syuting tipes, aku duduk, tapi ceritanya aku berdiri. Terus cut, aku langsung ke mobil lagi, pasang oksigen, pasang infus. Kayak aku udah terlatih untuk Pasang kayak gitu, terlatih untuk cepat, infus nih. terlatih untuk mental baja, terlatih untuk fisiknya kayak gitu. Jadi di saat aku di film, it's easier for me. Aku jadi lebih bisa nangkep sutradara maunya apa. Aku bisa cepet baca sekali. I already understand maunya kayak gimana gitu. Kan siapkan secara global ya, dari pra sampai pro. Sedangkan kalau di sinetron mungkin template singkat-singkat, sehingga pada saat masuk ke film kamu sudah ini mah ini gampang lah, istilahnya seperti itu ya. Sebenarnya kalau di film nggak yang kayak ini gampang lah, nggak gampang juga sih. Ada beberapa karakter, ada beberapa layer yang kita nggak dapet di sinetron gitu. Misalnya kalau di sinetron kita ngelihat karakter secara global. Misalnya kayak oke, Prilly dapet peran bawang putih. Karakterisasinya global, ya udah protagonis baik sama semua orang, dijahatin tetap baik, itu kan global banget gitu. It's kayak layer paling luar gitu, layer paling luar. Jadi di sinetron kita cukup mendalami karakter di layer paling luar gitu. Oke, protagonis baik, sabar, that's it. Tapi kalau di film kan per layer kita inner layernya tidak. Iya, per layer kita teliti gitu. Jadi kayak teorinya tuh kayak onion culture theory gitu. Jadi kayak bawang, layer paling luarnya apa nih orang, artifactnya apa, terus layer keduanya norms and value yang dianut sama ini orang apa. Lapis-lapis. Saya menerapkan itu ke sinetron juga gitu. Kenapa Kak? Aku nggak dengar suara Kakak. Suara Kakak nggak kedengeran lagi. Oh my god. Oke, Kakak. Tahu kenapa tiba-tiba koneksi? Hai. Nah. Oke, kita nyambung yang tadi Prilly ya. Kamu ini kan kamu sudah bisa sudah mencoba untuk acting di film, sudah mencoba acting di sinetron. Nah, kamu sendiri mempelajari acting ini mana sih? Apakah kamu mempelajari otodidak atau kamu mengikuti pelatihan atau sesuatu atau apa? Oke. Jadi awalnya aku otodidak, tapi aku ikut tapi akhirnya aku private acting sama Bang Eka Sitorus. Nah, kebetulan Bang Eka Sitorus ini kan lulusan sekolah acting yang aku damba-dambakan, American Academy di LA gitu. Aku sangat mendambakan sekolah itu dan mungkin selesai aku S1, maybe aku akan ngambil course di sana gitu. Pengennya sih gitu ya, di American Academy of Dramatic Arts. Nah, terus akhirnya belajar sama Bang Eka kan jadinya bocor-bocorin aku teori-teori yang dia pelajarin waktu dia di Amerika. Terus dia ngajarin aku gimana aku bisa jadi sensitif, karena the most important yang harus
aktor milikin itu sensitivitas yang tinggi gitu. Kita benar-benar harus sensitif, baca skrip udah harus sensitif gitu, udah harus peka apa yang dirasakan sama si karakter tersebut. Nah, itu diajarin juga sama Bang Eka gimana how to be sensitive. Dan kebetulan aku emang orangnya udah sensitif banget, jadi pas diajarin how to be sensitive jadi lebih sensitif lagi. Terus diajarin teori-teorinya, teori-teori acting yang kita bisa apply ke prakteknya gitu. Nah, jadinya karena aku belajar dengan teori dan ilmu gitu ya, yang nggak aku dapat saat aku otodidak, akhirnya aku melihat acting itu jadi lebih dalam lagi gitu. Seperti yang tadi aku bilang, tadinya di sinetron karakterisasi secara global, tapi karena udah belajar, karakterisasi itu benar-benar sangat mendetail gitu, dari layer yang paling luar sampai Kamu layer yang bisa paling membuat dalam. layernya lagi. Iya, jadi layer per layernya tuh harus benar-benar diperhatiin gitu. Kayak si karakter ini eh, apa yang dia norma dan value dan nilai-nilai yang dia anut tuh apa? Gimana dia ngelihat how this character perceive something gitu. How this character perceive this problem gitu. Yang juga disambungin sama logika dasar manusia gitu kan. Kayaknya kalau orang beneran nggak mungkin kayak gini deh. Kalau ini kayak gini deh. Nah, itu sih enaknya belajar. Jadi kita bisa ngulik segala sesuatunya itu berdasarkan ilmu gitu. Nah, kalau misalkan dari kamu sudah mencoba bermain film genre horor, genre komedi. Nah, kira-kira apa genre yang belum pernah kamu mainkan dan genre apa yang menurut kamu lebih cocok untuk kamu mainkan? Sebenarnya aku kan drama gitu-gitu juga udah, cuma kurang banyak sih. Aku tahun ini kalau nggak ada coronavirus, aku udah syuting film drama gitu ya. Dan aku kan juga sekarang lagi coba untuk produserin film sendiri, Kak. Alhamdulillah kita udah jalan prosesnya dan itu juga di drama gitu. Dan drama itu kan sebenarnya luas ya, bukannya cuma sekedar drama aja, tapi benar-benar luas banget cerita yang ada di sekeliling kita gitu. Menurut aku sih drama sih sebenarnya aku lebih cocoknya karena aku itu apa ya, aku tuh seneng banget acting dan seneng banget dapetin karakter yang punya latar belakang beda gitu, punya latar belakang yang luar biasa beda, luar biasa lain daripada yang lain gitu. Dan di drama aku lebih bisa mengaplikasikan ilmu acting yang aku pelajarin selama ini gitu. Di horor juga bisa. Cuma di horor kan ada beberapa layer yang enggak masuk akal gitu. Kayak misalnya kan ngelihat hantu atau apa gitu kan. Iya, for some people nggak masuk akal gitu kan. Dan maksudnya aku nggak pernah mempelajari acting di saat aku ngeliat hantu gitu kan. Jadi kayak kalau horor itu kan lebih unik lagi gitu. Kita harus ngupas layernya itu seakan-akan emang kita berhubungan sama hantu dan segala macam gitu. Cuma kalau di drama, karena kalau drama itu kita menceritakan kehidupan, itu lebih bisa lagi diaplikasiin gitu ilmu acting di dalam genre drama. Walaupun horor juga ada dramanya kan. Cuma aku pengen banget sih dapetin drama yang benar-benar bisa apa ya, bisa ngizinin aku explore lebih lagi gitu. Karena aku rasa yang aku kasih selama ini gitu di film itu aku belum explore sama sekali sebenarnya gitu, karena ceritanya yang nggak bisa aku explore, karakternya yang aku nggak bisa keluar gitu. Aku kan meranin karakter asli, aku nggak mungkin bisa explore karena itu karakter asli yang aku harus sama gitu sama aslinya gitu. Nah, jadi aku pengen banget film drama yang karakternya bisa aku explore, aku bisa keluarin semua ilmu acting yang selama ini aku pelajarin gitu sih, Kak.